Oke, jadi gini, dalam satu minggu yang sama di Indonesia ada dua cerita yang wah bener-bener kontras. Di satu sisi kita lihat ada janji soal kemegahan, sesuatu yang megah dan menjulang tinggi, tapi di sisi lain ada krisis kemanusiaan yang terjadi dalam diam. Nah, di pembahasan kita kali ini kita akan coba bedah gimana sih dua realitas yang sangat bertolak belakang ini terjadi di waktu yang hampir bersamaan. Sumber yang kita bahas ini langsung dibuka dengan pernyataan yang jujur, dalam banget. Indonesia hari ini, bagi saya, adalah negara yang penuh anomali. Kalimat ini seolah-olah langsung jadi panggung utama buat cerita kita. Sebuah narasi di mana banyak kejadian itu rasanya kok aneh, nggak masuk akal, dan menentang logika. Jadi, ini dia alur pembahasan kita. Kita mulai dari anomali itu sendiri, terus kita lihat janji super megah dari presiden. Setelah itu, kita bandingkan dengan krisis yang dihadapi masyarakat. Kita juga akan bahas soal reaksi yang muncul, dampak nyatanya ke manusia, dan di akhir, kita sampai ke pertanyaan paling mendasar, soal prioritas. Oke, kita masuk ke bagian pertama, anomali Indonesia. Jadi, sumber ini menyoroti sebuah jurang yang terasa dalam banget, antara apa yang dijanjikan para pemimpin dengan apa yang dialami rakyat biasa. Dan ini semua terjadi dalam kurun waktu 1 minggu yang sama. Yuk kita lihat lebih dalam lagi. Mari kita mulai dari sisi pertama anomali ini, sebuah janji tentang menara 40 lantai. Ini bukan cuma soal bangunan loh, ini adalah janji tentang sebuah simbol prestis baru yang diberikan kepada salah satu organisasi keagamaan paling besar di negara ini. 40 lantai. Coba deh bayangin skalanya. Presiden Prabowo menjanjikan sebuah gedung pencakar langit setinggi itu. Ini benar-benar proyek raksasa, sebuah penanda kemegahan baru tepat di jantung ibu kota. Nah, ini detailnya. Sebuah menara megah buat Majelis Ulama Indonesia. Lokasinya di mana? Di salah satu lahan paling premium di Jakarta. Dan janji ini diucapkan langsung loh sama pemimpin negara. Jadi jelas, ini bukan sekedar wacana, tapi sebuah pernyataan besar. Tapi, di saat yang sama ketika janji kemegahan itu menggema, ada cerita lain yang jauh berbeda yang sedang dialami banyak orang. Inilah sisi lain dari koin anomali ini. Krisis-krisis nyata yang dihadapi jutaan warga biasa. Di minggu yang sama saat menara itu diumumkan, krisis malah numpuk. Ada pemulihan bencana di Aceh dan Sumatera yang belum kelar, muncul bencana baru yang tragis di NTT. Dan puncaknya, 2 hari sebelumnya, jutaan orang tiba-tiba jaminan kesehatannya dinonaktifkan. Bisa kebayangkan, suasananya jadi suram dan cemas banget. Biar kita paham separah apa dampaknya, kita harus tahu dulu apa itu BPJS PBI. Ini bukan asuransi biasa. Ini adalah jaring pengaman kesehatan yang dibiayai pemerintah, khusus untuk warga kita yang paling miskin dan rentan. Mereka yang nggak mampu bayar iuran. Jadi, ini vital banget. Dan kita nggak lagi ngomongin angka kecil di sini. Program ini pesertanya sekitar 96 juta orang. 96 juta! Coba bayangkan, hampir 100 juta manusia yang hidupnya sangat bergantung pada jaring pengaman ini. Disinilah kedua realitas yang kontras tadi, janji kemegahan dan krisis nyata. Akhirnya bertemu dan bisa dibilang bertabrakan dengan sangat keras. Momen inilah yang disebut sebagai suara tepuk tangan. Jadi, saat janji menara 40 lantai itu diumumkan, para tokoh agama yang hadir menyambutnya dengan tepuk tangan meriah. Tapi menurut sumber ini, tepuk tangan itu justru terdengar seperti ejekan terhadap penderitaan rakyat. Sebuah momen yang seolah-olah nunjukin betapa jauhnya jarak antara para elit dengan apa yang dirasakan warga biasa. Dan tabel perbandingan ini merangkum semuanya dengan sangat jelas. Di satu sisi ada janji kemewahan, menara megah, dan tepuk tangan. Di sisi lain ada jaminan kesehatan yang dicabut, bencana yang belum pulih, dan kebutuhan mendesak. Ini adalah kisah tentang dua prioritas yang ya ampun beda banget. Tapi kadang, kalau kita cuma ngomongin angka dan kebijakan, rasanya agak jauh ya. Untuk benar-benar merasakan dampaknya, kita perlu lihat kisah manusianya. Mari kita lihat gimana penonaktifan BPJS ini bukan lagi sekedar urusan administrasi, tapi jadi krisis personal yang nyata dan menakutkan. Sumber ini menceritakan kisah seorang teman yang hidupnya bergantung pada cuci darah rutin. Nah, dari sini, isu penonaktifan BPJS ini langsung jadi konkret. Bukan lagi berita di koran, tapi jadi situasi hidup atau mati bagi seseorang.
Coba bayangkan situasinya. Anda datang ke rumah sakit untuk perawatan yang menopang hidup Anda. Tapi sesampainya di sana, Anda dikasih tahu, maaf BPJS Anda sudah tidak aktif. Anda ditolak, kecuali bisa bayar tunai saat itu juga. Dan kalau mau diaktifkan lagi, harus nunggu survei ulang. Perubahan kebijakan yang mendadak ini benar-benar menciptakan rintangan yang mengancam nyawa. Semua cerita ini, semua fakta ini, pada akhirnya mengerucut pada satu pertanyaan besar. Sebuah pertanyaan fundamental tentang prioritas. Apa sih yang sebenarnya paling penting buat sebuah bangsa? Kalau kita bandingkan tingkat urgensinya, pilihannya jadi kelihatan jelas banget kan? Di satu sisi, ada akses kesehatan. Ini soal hidup dan mati jutaan orang. Di sisi lain, ada gedung baru yang megah, sesuatu yang sifatnya, ya, tidak mendesak. Kontrasnya luar biasa tajam. Pada akhirnya, inti argumennya bisa dirangkum dalam satu kalimat yang sederhana, tapi sangat kuat. Rakyat lebih butuh BPJS Kesehatan dibandingkan gedung 40 lantai. Ini tentang menempatkan kebutuhan dasar manusia di atas segalanya. Dan kita pun ditinggalkan dengan pertanyaan yang terus menggema ini. Apa artinya bagi sebuah bangsa kalau janji-janji kemegahan terdengar jauh lebih nyaring daripada jeritan minta tolong dari rakyatnya sendiri? Ini bukan lagi cuma soal kebijakan, tapi tentang empati, kepemimpinan, dan pada akhirnya tentang jiwa sebuah bangsa.